warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat ibu-ibu yang udah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Enggak ada yang mau berdoa. Oke, berdoa di dalam hati. Baik. Berdoa selesai. Nah, ini ibu-ibu semuanya udah saling kenal. Sudah. Nah, coba saya mau tahu deh perkenalan satu-satu lagi dengan menyebutin namanya sama tempat tinggalnya. Nah, dimulai dari saya dulu, terus ke sini muter. Ya. Nah, perkenalkan saya Tuslihatul Amaliyah dari Getasan. Coba. Perkenalkan, nama saya Ulipiana dari Getasan. Nama saya Risana dari Blok Kemunya. Kita dari Blok Kendal Desa Kejudan. Ini dari Lupa Undama Desa Getasan. Ibu Lili Supriyatin dari Prapatan. Dede Karmini dari Blok Kesabi. Nama saya Robeah dari Desa Getasan Blok Perapatan. Oke, terima kasih sudah berkenalan. Nah, ini kegiatannya adalah bimbingan kelompok. Tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada ibu-ibu semua ini tentang pola asuh yang sehat di era digital. Karena kan sekarang zamannya sudah digital, HP semua, online semua. Nah, ini memberikan informasi kepada ibu-ibu tentang bagaimana sih pola asuh yang sehat di era digital ini, dan tempat berbagi pengalaman juga di sini. Pasti semua ibu-ibu kan punya pengalaman ya tentang pola asuhnya, tentang parentingnya, tentang cara ngasuh anaknya. Nah, kegiatan ini bersifatnya rahasia ibu. Jadi apa yang ibu-ibu semua sharing di sini, apa yang ibu-ibu semua katakan di sini, apa yang saya katakan itu tidak akan saya kasih tahu ke orang lain. Jadi yang tahu hanya kita-kita aja. Jadi diharapkan untuk ibu-ibu semua ini terbuka. Nanti kalau misalkan dimintain untuk berpendapat, silahkan berpendapat. Kalau dimintain untuk tanya jawab, silahkan tanya jawab. Ngerti? Nah, nanti kegiatannya ini yang pertama itu nanti akan saya tanyakan dulu perihal pengalaman ibu-ibu semua. Yang kedua, kebetulan saya menggunakan teknik modeling, jadi nanti ada salah satu model, salah satu contoh yang mungkin bisa menjadi inspirasi ibu-ibu semua untuk cara ngasuh anak yang baik itu gimana. Nah, mungkin ini bisa menjadi inspirasi. Jadi nanti menonton video, lalu setelah itu saya tanyakan, saya kembali tanya jawab dengan ibu-ibu untuk dimintai pendapat lagi. Setelah itu selesai. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya ini untuk kesepakatan waktu. Nah, ini kesepakatan waktu, apakah mau 30 menit, 40 menit, atau 45 menit. Silahkan kesepakatan ibu-ibu bersama yang sekiranya disepakati. 30 menit. 30 menit, oke. Kita sepakati 30 menit ya. Sepakat semuanya? Nah, selama kegiatan ini ibu-ibu tidak diperkenankan untuk meninggalkan kegiatan sebelum kegiatan selesai. Nah, jika ada yang mau berpendapat, boleh acungkan tangan. Ya. Nah, tema yang kita ambil pada kegiatan kali ini yaitu tentang pola asuh yang sehat di era digital. Manfaatnya apa? Ya tadi, manfaatnya agar ibu-ibu ini diharapkan bisa mengerti, bisa tahu tentang bagaimana pola asuh yang sehat ini. Nah, yang pertama nih langsung aja. Saya mau nanya nih, menurut ibu-ibu semuanya, pola asuh yang sehat itu gimana? Tahu nggak pola asuh yang sehat itu gimana? Nah, coba ada yang mau berpendapat atau urut aja? Urut aja boleh, sok dari iya. Nah, ini kan yang belum punya anak bisa untuk Belajar. Nah, kedepannya sama saya juga belum punya anak, belum menikah juga ya. Ya, silahkan dari Mbak Pia dulu. Nah, pola asuh yang baik itu gimana sih? Cara ngasuh anak yang baik itu gimana sih? Apakah
dengan ngebentak-bentak, apakah dengan gimana, harus gimana? Silakan. Jadi saya Kenapa tuh Tia? Menurut pandangan Mbak Pia aja, gimana yang sehat itu gimana? Kan Mbak Pia juga mengalami jadi anak juga. Nah, menurut Mbak Pia tuh seharusnya jadi yang ngasuh anak tuh kayak gini ya, gitu gimana? Silakan. Ya. Langsung sehat. Langsung. Contohnya kayak gimana? iya kita berburu terus ucapannya harus yang baik-baik gitu, jangan kasar kepada anak gitu. Terus Disiplin. Barang-barang gue juga lah jawabannya lu. Iya bang. Gimana aja boleh. Sok aja tangan. Perwakilan baru. Ya, mangga. anak saya emang terlalu aktif, tapi saya tidak memarahi anak itu. Dek, kamu nakal gitu. Dek, sana. Diomongin pelan-pelan secara halus. Saya seperti itu. Nah, nanti kedepannya kedewasaannya nanti tuh anak mengerti bagaimana bahwa kayak gini tuh tidak baik, dia tidak akan melakukannya. Terus yang kedua, saya tidak dibolehkan untuk mainan HP, karena kalau mainan HP nanti kecanduan kedepannya itu HP. Nah itu nanti matanya kena, kesehatannya kena, sarafnya kena. Nah jadi kenapa saya harus anak saya masih kecil dimasukin PAUD, mengurangi namanya gigi HP. Jadi kalau misalkan kita sambil belajar, sambil bermain di PAUD nggak apa-apa. Nah, karena apa? Anak itu biar tahu wawasan, pengalaman, nggak menonton HP aja tidak. Nah, terus saya terapkan untuk anak saya itu disiplin. Wayangnya makan, wayangnya sholat, wayangnya belajar, wayangnya bermain, silakan bermain. Itu jadi anak itu tidak mengatakan, oh ya harus di rumah aja, tidak. Saya jadi tahu, oh iya saya tuh masa-masa anak kecil tuh saya begini nih, saya nanti kalau udah SD kayak gini nih, nanti kalau saya udah SMA kayak gini nih. Jadi seperti itu saya terapkan kepada anak saya. Jadi tahu, oh iya masanya di PAUD, dia belajar, dia bermain, itu yang ada di dalam PAUD. Nah, terus kalau untuk pengalaman saya sih ada ya anak yang ibunya tidak tidak terima, tapi saya kalau selama anak saya nakal, saya minta maaf dulu kepada orang tuanya biar tidak ada kesalahpahaman seperti itu. Boleh lanjut. Ada lagi yang mau berpendapat? Iya. Hanya mau menilaikan pintar. Ya enggak sama aja begitu. Saya juga gitu. Oke, sudah ada yang berpendapat lagi? Sudah nggak ada. Oke, berarti kesimpulan emang seperti itu. iya, jadi tidak membentak anak, disiplin ya, dan belajar dari kesalahan. Waktunya harus ada, ya, kurang lebih seperti itu kan? Oke, selanjutnya saya akan menampilkan video yang mungkin bisa menjadi inspirasi ibu-ibu semua. Kalau misalkan nggak kelihatan boleh maju ya. Nah, ini lumayan panjang, ada 6 menit. Boleh suaranya aja boleh, tapi ini suara anaknya nggak kedengeran soalnya. Jadi harus maju deh kayaknya. Maju. Boleh. Kalau mau maju boleh, kalau nggak kelihatan oke. Ayo bentar ya. Kedengeran ya? Kita sering bilang
sebenarnya Ade sebenarnya kalau salah jadi nggak salahnya jadi kalau ini ya Sekarang Ade udah bisa bicara yang baik. Ya, udah dipikirin belum kesalahan Ade? Apa coba saya? Terus karena apa? Karena jidat koko? Sakit nggak kokonya? Mami udah kasih tahu aja kalau Raden tempat apa nih? tercipta untuk Raden itu tempat apa? Koko. Hati-hati. Apa ada mau minta maaf sama Koko? Iya. Udah dipikirin ya, baik-baik ya sayang ya. Tidak boleh lompat lagi karena akan menyakiti orang lain. Mengerti? Oke, itu ya sayang. Sorry ya Mami. It's okay sayang. Sorry ada sentuh kali. Kencang ya bentuknya ya? Iya. Kata Koko di Iya. Oh sorry ya. Iya, Mami sorry ya. Maafin Mami ya. Mau nggak? Nggak mau. Ada sakit hatinya. Gak ada marah. Oh, ada yang marah. Maaf ya. Mami salah ya. Mami cuma bercanda maksudnya. Maafin Mami ya. Gimana? Ada yang marah. Oke. Jadi sekarang ada butuh apa? Peluk Mami. Oke, Mami peluk boleh. Sayang. Maafin Mami nggak? Iya. Iya, maafin Mami. Maafin Mami yang salah ya. Mami maksudnya bercanda. Ayo Tapi bikin aeroplane. Mami marah. bukan Mami marah. Tadi yang ada bilang diajak ke mall enggak? Enggak, Mami bilang. Mami cuma bercanda. Maafin Mami ya. Oke? Iya, Mami yang salah. Sini hak Mami. I love you. Mami kayak Mami nggak ajak adik-adik. Jangan gitu lagi. Mami hari ini gak rasa nyaman. Oke, maafin Mami ya sayangnya udah bikin adik gak nyaman. Koko, hari ini Mami sama kan boleh ya? Boleh ya? Mami boleh kok ya? Mami gak tanya Mami cuma mau tanya hari ini Koko bahagia gak? Bahagia banget hati Koko sedih banget. Tadi Mami ajakin Koko ke playground. Thank you banget ya Mami. Oh, Koko suka ke playground? Iya. Suka? Thank you ya Mami. Iya, main apa tadi cowok? Banyak. Happy ya kalau ke playground ya? Ya udah nanti Mami juga ajak Koko main playground lagi. Mami juga mau Yang terima baru. Oke, Mami juga terima kasih karena Koko udah jadi anak ya. Baik. Ibu Mami. Good job honey, I love you so much. I love you. Sekarang Mami mau nanya atau apa yang nanya? Videonya ini apa sih yang Mami takutin? Gak ada lagi. Jadi udah gak ada lagi. Koko takutin kenapa? Karena Koko ada sendirian. Suatu saat manusia itu pasti nggak ada lagi. Manusia itu nggak kayak gitu. Tapi makanya sekarang Mami bisa mengirim Koko banyak hal supaya Koko sama Ade bisa mandiri. Contohnya beresin sendiri, terus mandi sendiri, makan sendiri, ya kan? Beres sendiri, mandi sendiri, makan sendiri. Tujuannya apa? Supaya kalau suatu saat menjadi udah nggak ada, Koko sama Ade udah siap, ya saling jaga, saling support, bisa mandiri. Kalau sekarang mandiri ya bisa Koko sama Ade, menjadi anak yang mandiri. Oke, Mandi aja Koko bisa sendiri. karena Bisa sendiri.
Kan bisa sendiri. Tapi coba dong mengajarkan kita. Kamu cewek oke, nanti minta ya belajar ya. Karena koko cewek lupa cewek itu bilang baik, koko nggak mau. Oke. Terus saya Adek. Udah lihat semuanya? ya Nah, sekarang saya mau tanya. Satu-satu deh kalau ini nggak bisa perwakilan. Nah, setelah menonton video tadi, nih, apa yang ibu-ibu dapat dari video tadi? Pelajaran yang diambil atau apapun yang ibu-ibu dapat dari setelah menonton video tadi. Sekarang gantian dari sini. Ayo. Dari video tadi apa yang ibu dapat gitu? Apa setelah menonton itu yang didapatkan itu apa? Pelajarannya atau gimana? Atau harus gimana ke anak? Pertama. oke wes kita dites ya pendapatnya kita sih ya bener isinya Jawa Iya nggak apa-apa, boleh. Sandung. emang kan bahasa anu yang kan kendel bahkan anu sebetulnya bisa Iya boleh pakai Jawa. ada pendapatnya kita sih emang bener mau cara pola ngomong anak bener mau konon dididik aja sampai nakal itu pengalaman kita sih konon Sudah? udah ajak akeng nggak subuh Iya. Terus apa ya? Emang benar. Ya pelajarannya emang mengkonon sih. Pertama ya bocah emang harus benar-benar dididik yang benar. Terus salah ya emang salah, harus dikasih tahu. Terus kalau misalkan ke orang tua yang nggak boleh ngelawan, harus dikasih pengertian gimana yang baiknya. Bisa kan, Be? Iya, coba bagian isu dong. Lamun salah harus minta maaf. Apa? Ya belum. Saya juga ngomong. Kita mau kada bela. Ya kita dilatih untuk ya sabar menghadapi anak, namanya juga anak-anak ya gimana ya begitulah. Jadi kita kan harus sabar, kita nggak boleh terlalu keras pada anak. Jadi anak meskipun salah apa kita nggak boleh ngebentak memarahi dia terlalu ya seperti orang dewasa gitu. Jadi kita harus ya itu intinya harus ya sabar menghadapi anak gitu. Udah gitu aja. Harus saling mengerti permintaan anak. Kita harus telaten, saling mendukung dan Sudah? Enggak. Bunda. ketika anak saya harus ngasih tahu bagaimana oh iya bahwa ini tuh salah deh, apa yang ade lakukan itu salah. Terus ketika kayak gitu dia merasa anak itu salah dan meminta maaf juga kepada kedua orang tuanya. Makanya butuh dengan pelukan kasih sayang kedua orang tua dan anak. Walaupun kita itu sama-sama anaknya dua anak, tapi kita tidak ada pilih kasih. Kita harus adil dalam bertindak kedua anak itu. Nah, ketika ada yang salah, diomong, dikasih pengertian, itu aja. Anaknya ada dua. Yang susah anak paling besar. Ayo. Kalau anak salah tuh harus diomongin baik-baik, intinya jangan main kasar lah sama anak. Terus kalau ada ucapan yang nggak benar ya harus dilurusin, dibenerin gitu. Nggak usah omongan kasar orang tua itu keluar gitu. Udah sih gitu aja lah. Udah? Nah, oke. Berarti dari video tadi ibu-ibu sudah bisa melihat dan sudah dapat pelajaran dari video tadi ya. Nah, setelah ini saya mungkin nih, jadi ini Bu. Pola asuh yang sehat itu Nah, pola asuh yang sehat itu apa sih? Nah, pola asuh yang sehat itu pola asuh yang membantu anak tumbuh menjadi orang dewasa yang bahagia.
Jadi nanti ketika anak sudah besar, sudah dewasa, itu mereka bahagia, bukan malah tertekan dia, bukan malah jadi oh saya dipaksa kayak gini, oh saya dipaksa jadi kayak gini sama ibu saya, sama ayah saya. Nah, sekiranya anak itu tumbuh menjadi orang yang bahagia, menikmati hidupnya, yang sehat. Maksudnya sehat itu bukan hanya sehat badan ibu-ibu, tapi harus sehat mental juga. Mental anak itu harus dijaga, ya. Karena yang paling susah itu adalah menjaga mental. Kalau fisik kita bisa ada obat, ada dokter. Kalau sudah sakit mental itu susah ibu. Ada obat lebih mahal dari obat biasa. Obat orang yang sakit mental itu tidak ada di puskesmas ibu. Nah, itu makanya sedari dini kita sebagai orang tua harus menjaga mental anak. Dengan apa dia menjaganya? Yang pertama, pola asuhnya itu penuh kasih sayang dan suportif. Nah, tunjukkan cinta dan kasih sayang. Itu gimana? Jadi, kita itu harus menunjukkan ibu-ibu kalau mereka itu dicintai dan mereka itu diterima dengan baik. Jadi, apapun yang ada di diri mereka, kita itu terima. Mereka nakal, mereka belum bisa ini, mereka belum bisa jalan cepat, mereka belum kayak teman-temannya, kita terima dengan baik dan tunjukkan kasih sayang. Untuk ibu-ibu jangan pernah malu untuk bilang sayang ke anak, bilang I love you, bilang aku sayang kamu, bilang ibu sayang kamu. Itu membuat mental anak lebih sehat. Itu membuat anak tuh merasa oh iya saya itu disayang sama orang tua saya. Jadi tidak merasa sendiri anaknya. Ya. Nah, ibu-ibu nih udah gitu belum ke anak-anaknya? Ya, Nah, saya sudah. Tapi anak-anak aku saya nah itu. Dan yang suportif, maksudnya yang suportif itu anak mau apa aja itu didukung ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini harus tahu potensi anak itu apa. Contoh nih, salah satu anak ibu dilihat potensinya, oh ternyata anak saya tuh jagonya di menggambar. Nah, ibu-ibu itu harus ngedukung nih. Oh ya udah, berarti kita belikan pensil warna atau sering-sering kasih gambar buat ngelukis. Nah, apa aja yang pokoknya kemampuan anak kita dukung. Itu support. Nah, ibu gitu juga enggak? Ya, atau belum? Kalau belum juga tidak apa-apa, ibu-ibu tidak salah. Karena kita sama-sama belajar. Ya. Terus yang kedua itu tegas dan konsisten. Maksudnya tegas dan konsisten, kita itu pasti kan setiap ibu-ibu pasti punya aturan, ya kan? Anak tidak boleh kayak gini, anak jam segini harus kayak gini. Nah, itu yang konsisten bu. Jangan ibunya lagi capek, terus anaknya udah tidur. Nah, terus harus tegas. Tegas itu bukan berarti keras. Yang keras itu dibentak. Cepetan itu namanya keras. Nah, itu namanya keras ibu. Kalau tegas beda lagi. Ada yang begitu di sini? Kalau ada mulai dirubah. Nah, luangkan waktu dan dengarkan apa yang mereka katakan. Jadi kita sebagai orang tua itu harus meluangkan waktu ibu untuk anak. Wah, sesibuk-sibuknya kita harus meluangkan waktu untuk anak. Apalagi anak seusia PAUD itu masa-masa golden age. Jadi mereka itu cepat nempel, cepat meniru apa yang mereka lihat, cepat nempel apa yang kita omongin. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus meluangkan waktu nih, ngajarin sebaik-baiknya dan dengarkan apa yang mereka katakan. Jadi kalau mereka cerita nih bu, walaupun mereka kalau cerita ngawur kan, nggak penting, dengerin bu. Dan dengerinnya tuh harus harus aktif. Kayak lagi ngomong, oh iya, misal itunya nakal, nakalnya kenapa? Gitu. Dengerin aja nggak apa-apa, walaupun emang nggak penting ya kan, ngawur juga kadang. Nah iya, itu harus dengerin juga. Bunda, itu ini. Nah, seperti itu iya kan? Iya. Terus ini terlibat dan responsif dengan membantu anak belajar dari kesalahan. Seperti tadi dilihat. Jadi kita itu kalau misalkan anak sudah melakukan kesalahan, kita itu harus
membantu mereka belajar kesalahan. Jadi itu kira-kira nih anak itu harus tahu itu salah atau tidak perbuatan dia. Kalau salah efeknya apa dan tidak boleh dilakukan lagi. Gitu. Nah, responsif itu seperti tadi. Kalau dia ada butuh apa-apa, kalau dia ada mau ngomong apa-apa, cerita, ibu harus siap. Karena masanya itu masih kecil ibu. Kalau udah besar itu mereka kalau misalkan udah nggak dibiasakan sharing, nggak dibiasakan ngobrol, itu besarnya nanti dia akan mendem sendiri, dia akan nggak cerita ke orang tuanya. Nah, banyak kejadian-kejadian, contohnya dia nggak berani cerita sama orang tuanya, jadi dia diem aja, ujung-ujungnya kejadiannya nggak. Nah, ya, dan dia malu, nggak berani untuk cerita karena dari kecil nggak pernah didengerin. Jadi pas gede dia takut ngomong, ujung-ujungnya yang rugi siapa? Ibu mau nggak? Tidak mau. Makanya dari awal diajarin untuk terbuka. Ya ibu ya. Nah untuk selanjutnya itu mendorong kemandirian. Nah mendorong kemandirian itu gimana? Percaya ibu sama mereka. Contoh makan, sok makan sendiri gitu. Jangan takut leretan kotor kabeh. Ada ibu cici. Nah, biarin mereka suruh makan sendiri. Itu mendorong kemandirian. Suruh mandi sendiri, nggak apa-apa mandinya nggak bersih, mandinya ini tinggal dimandiin lagi. Tapi dibelajarin. Biar mereka tuh kesananya terbiasa. Contoh kayak nulis atau ngegunting. Nah, itu kan banyak nih anak PAUD yang nggak bisa ngegunting. Biarin Bu, suruh belajar. Kita belajarin aja nih caranya kayak gini. Tapi jangan emaknya yang ngegunting. Nggak bisa-bisa nantinya ya. Kalau nulis, ada teh bocah PAUD nulisnya biasa, ada teh masih umur 6 tahun. Jadi Mama Zakwan tuh nggak bisa gunting ya. Ini deh ya, gunting kertas ya. Ini kertasnya, digunting ya deh iya. Nah, digunting semua kertasnya. Kalau taunya kembang pun digunting. tidak apa-apa ibu-ibu. Ya. Masya Allah. Ya udah nggak apa-apa Bu. Suruh nulis, ya nulis. Di buku udah tulis semua. Ini mau spray kaosnya dewa. Itu ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Habis. Nonton semuanya tapi biarin aja. Saya nggak marah nggak apa. Dia bagus bacanya, bagus lukisan Bisa di itu mah. Pakai lakban. Nah udah kan. Sambung lagi pakai lakban. Berarti udah menerapkan itu semua ya. Nah jangan lupa apresiasi anak. Anak bisa ngegunting, kamu hebat sekali bisa ngegunting. Itu untuk kesehatan mental dia juga. Oh ternyata, oh iya saya itu dihargai. Oh iya saya itu diterima. Oh iya lo kudu. Jangan main. Saya nulisnya besok pisan. Jangan gitu. Mereka bisa nulis. Itu suatu kelebihan. Ya kan, ayo ada yang kayak gitu. Ya. Nah terus ini di era digital ibu-ibu. Nah sekarang kan eranya di HP ya Bu. Iya. HP semua ya. Nah caranya gimana? Yang pertama itu ada membuat batasan waktu penggunaan teknologi. Jadi kita itu dibatasi ibu-ibu. Kamu sehari cuma boleh megang HP 1 jam ya. Nah itu kalau kapan aja waktunya mah, tapi harus 1 jam contoh. Nah ibu-ibunya juga harus tegas. Kalau udah 1 jam ya udah biarin anak mau nangis, anak mau apa diambil. Benar ya. Paham? Iya. Nah kayak gitu enggak. Nah sekarang kan nih saya lihat nih banyak nih anak-anaknya yang HP aja. Nah udah menerapkan ini belum ibu-ibu nih? Coba. Kalau Zakwan nggak Bagus nggak pakai HP. Iya bagus karena udah jadinya bisa ngerespon orang. Biasanya kalau sudah main HP itu respon ke sekitarnya susah. Diajak ngomong diem aja. Nah itu. Ini bisa diterapin nih oleh ibu-ibu semuanya. Yang Iya. tiba-tiba ngomong yang enggak. Ya kan banyak kan? Paling kamu lihat ke mainan, mama beli mainan yuk. Jadinya beli mainan ya Bu. Ya itu sudah harus diawasi karena zaman sekarang apalagi anak PAUD kan gampang nyantol ya. Jadi ngeliatin apa yang mereka lihat ditirukan. Nah karena sudah banyak kejadian-kejadian yang dia menirukan yang nggak baik. Kita
kita yang juga harus ya gitu sering ngajak ngobrol ibu-ibu, jangan dibiarin main HP. Biasainlah kitanya banyakin ngajak ngobrol mereka gitu, biar mereka nggak banyak HP. Biasanya mereka main HP karena mereka kesepian, karena mereka nggak ada teman, ibunya juga sibuk sendiri. Nah jadi mereka ya usah HP baik daripada kita dewekkan. Nah makanya kita sebagai ibu ya emang ya jadi orang tua itu nggak gampang, apalagi jadi seorang ibu. Harus punya ilmu yang banyak. Itulah pentingnya ibu yang berpendidikan. Galak anaknya ya, karena dari ya emang kebanyakan kayak gitu sekarang. Terus model perilaku positif online. Jadi kita itu ngasih tahu nih Bu, mereka kan niru nih banyaknya ya anak kecil itu mereka niru apa yang kita perbuat. Jadi kita nih harus ngasih tahu yang benar kitanya. Jadi kalau misalkan oh jam segini waktunya makan, ya udah kita jangan main HP. Kitanya jangan banyak main HP ibunya, biar anaknya juga niru. Oh iya mama saya aja jarang main HP. Nah, kalau misalkan mamanya di HP, terus anaknya juga mama aja main HP. Nah itu pentingnya ngasih contoh ke anak. Ya balik lagi, anak PAUD itu masanya golden age. Mereka itu otaknya masih kosong. Jadi kita harus ngasih asupan yang baik-baik. Terus yang terakhir itu ada prioritas interaksi sosial yang tadi saya bilang, harus banyak interaksi langsungnya, jangan banyak HP-nya. Kita harus banyak ajak mereka ngobrol seperti tadi Bu, sering-sering nanya, hari ini kamu bahagia atau tidak, hari ini kamu ada apa, kenapa tadi ada yang bikin nangista kayak gitu ya. Nah terus kalau misalkan itu juga apa yang kamu takutin, jangan gengsi minta maaf kalau ibunya yang salah. Misalkan orang tua salah, jangan gengsi minta maaf, jangan mentang-mentang saya kan ibu jadi anaknya saya minta maaf. Kita tidak boleh gengsi untuk meminta maaf kepada anak. Maaf ya itu melatih juga agar anak oh iya kita kalau salah berarti harus minta maaf. Jangan gengsi bilang sayang, jangan gengsi bilang maaf, dan jangan gengsi bilang terima kasih kalau anak sudah berbuat baik. Kalau anak sudah memenuhi ekspektasi kita sebagai orang tua, jangan lupa berterima kasih. Terima kasih sudah menjadi anak yang baik. Terima kasih tadi di sekolah sudah berprestasi. Terima kasih di sekolah sudah bisa menulis. Terima kasih di sekolah bisa menggunting. Itu kesehatan mentalnya terjaga sekali Bu. Jangan sampai kesehatan mentalnya itu telat, bukan telat ya, kayak udah terlanjur gede, udah terlanjur depresi, sakit hati sama orang tuanya, nggak mau ngomong, nggak mau cerita, orang tua nggak mau nurut, itu imbasnya ke gedenya gitu. Oke, kebetulan waktunya sudah habis, jadi saya mau tanya kesimpulan dari tadi yang ibu-ibu dapat, kesimpulan dari semuanya. Saya mau tanya, sob, pendapat, silahkan, acungkan tangan. Kesimpulan yang ibu-ibu dapat dari kegiatan ini yang tadi. Ya, harus sayang kepada saling peluk kasih sayang. Kalau salah harus ngomong minta maaf kepada anak, dan anak pun menjadi dewasa pun seperti itu. Keterbukaan kepada anak dari mendengar dari PAUD. Saya punya anak SMP, jadi kalau misalkan SMP juga dia apapun tentang mau pelajaran, mau kehidupan, mau teman, mau apa dia pasti cerita. Jadi alhamdulillah saya menerapkan itu semua yang ibu kasih tahu ke saya. Terima kasih atas pemberitahuannya. Terima kasih atas pengalaman ibu yang kasih kepada kita. Itu aja. Yang lain? Terus perwakilan merah Dari tadi perwakilan. Aku nggak mau dijawab gini agar baik ya. Intinya ya pola asuh yang dididik anak ya emang ya itu. Oke. Sudah tidak ada lagi. Oke. Nah, berhubung waktunya sudah habis, terima kasih untuk ibu-ibu semua yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini.
Terima kasih juga sudah mendengarkan, terima kasih sudah mau berpartisipasi, terima kasih sudah mau berbicara, sudah mau berpendapat, sudah mau terbuka. Terima kasih sekali. Saya ucapkan maaf mengganggu waktunya juga. Bapak jadi kan Tahu. harus bagi pengalaman gimana mendidik anak. Oke, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.